Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen konflik. Pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk mengidentifikasi, mengatasi dan menyelesaikan konflik antara individu atau kelompok karena disebabkan adanya perbedaan sudut pandang atau perbedaan kepentingan. Menurut Gottman dan Korkov menyebutkan bahwa secara garis besar ada dua manajemen konflik, yaitu 1. Manajemen konflik destruktif. Manajemen konflik destruktif adalah bentuk penanganan konflik dengan menggunakan ancaman, paksaan, atau kekerasan. Adanya usaha ekspansi yang meninggi di atas isu awalnya atau bisa dikatakan individu cenderung menyalahkan. 2. Manajemen konflik konstruktif merupakan bentuk penanganan konflik yang cenderung melakukan negosiasi, sehingga terjadi satu tawar-menawar yang menguntungkan serta tetap mempertahankan interaksi sosialnya. Selain itu dapat pula menggunakan bentuk lain yang disebut reasoning, yaitu sudah dapat berpikir secara logis dalam penyelesaian masalah. Konflik konstruktif merupakan konflik yang prosesnya mengarah kepada mencari solusi mengenai substansi konflik. Konflik jenis ini membangun sesuatu yang baru atau mempererat hubungan pihak-pihak yang terlibat konflik. Robbins berpendapat mengenai beberapa aspek gaya manajemen konflik yang sering dilakukan oleh seseorang, antara lain sebagai berikut. 1. Competing atau kompetisi, yaitu merupakan gaya yang berorientasi pada kekuasaan, di mana seseorang akan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk memenangkan konflik dengan lawannya. 2. Kolaborasi atau pemecah masalah, yaitu merupakan gaya mencari solusi integratif jika kepentingan kedua belah pihak terlalu penting untuk dikompromikan. Gaya ini cenderung lebih suka menciptakan situasi yang memungkinkan agar tujuan dapat dicapai, mencari solusi agar dapat diterima semua pihak. Tujuan pribadi juga tercapai, sekaligus hubungan dengan orang lain menjadi lebih baik. 3. Penghindaran, yaitu merupakan gaya yang cenderung memandang konflik tidak produktif dan sedikit menghukum. Aspek negatif dari gaya ini adalah melempar masalah pada orang lain dan mengesampingkan masalah, atau bahasa lainnya adalah menarik diri atau bersembunyi untuk menghindari konflik. 4. Akomodasi atau penolong ramah, yaitu merupakan gaya yang sangat mengutamakan hubungan dan kurang mementingkan kepentingan pribadi. Orang yang menggunakan gaya ini cenderung kurang tegas dan cukup kooperatif, mengabaikan kepentingan sendiri demi kepentingan orang lain. 5. Kompromi atau pendamai penyiasat, yaitu merupakan gaya yang lebih berorientasi pada jalan tengah karena setiap orang punya sesuatu untuk ditawarkan dan sesuatu untuk diterima. Rahim membedakan aspek gaya manajemen konflik kepada 5 bagian, yaitu dominasi. Individu dengan gaya ini hanya memenuhi tujuan pribadi tanpa memikirkan kebutuhan lawannya. Integrasi. Pihak yang terlibat konflik berusaha menciptakan resolusi konflik, penyelesaian konflik secara maksimal dengan memenuhi tujuan dirinya sendiri dan tujuan lawan konfliknya, atau dalam kata lain dapat disebut imbang antara kepentingan dirinya dan lawannya. Kompromising, yaitu berada di antara dua persimpangan di mana gaya ini berusaha memenuhi sebagian tujuannya dan tujuan lawan konfliknya tanpa berupaya memaksimalkannya. Menghindar avoiding. Pihak yang terlibat konflik menolak untuk berdiskusi mengenai konflik yang terjadi. Menurut obliging, yaitu pihak yang terlibat konflik mengkombinasikan perhatiannya terhadap lawannya dengan perhatian yang rendah terhadap dirinya sendiri.